Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih mempertemukan kita di pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, masihkah semangat kalian? Harus semangat menuntut ilmu ya, karena dengan kalian semangat menuntut ilmu, insya Allah dipermudah oleh Allah jalan menuju surga. Baik anak-anakku semuanya, di tahun pelajaran ini Ustazah akan membersamai anak-anak dalam mata pelajaran baru nak. Jadi bersama anak-anak nanti kita akan belajar tentang Sirah Nabawiyah. Nah, mungkin anak-anak banyak yang belum paham kan apa toh yang akan dipelajari di dalam Sirah Nabawiyah itu. Siap, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga dalam kita menuntut ilmu, kita belajar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali dengan ta'awudz, kemudian doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Setelah ini langsung kita mulai nggih. Sebelumnya Ustazah akan memberi gambaran apa saja yang akan dipelajari dalam mata pelajaran Sirah Nabawiyah ini. Nanti kita akan mempelajari tentang sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di dalam mata pelajaran ini nanti kita akan belajar di antaranya yang pertama yaitu mengenal pribadi Rasulullah. Siapakah Muhammad SAW itu? Beliau adalah Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman yang diutus untuk umat di muka bumi di seluruh dunia. Sejak beliau diutus menjadi Rasul, sampai nanti ketika kiamat sudah datang. Bedakan ya antara Rasul dan Nabi. Yang banyak diutus oleh Allah yang kita kenal. Nabi sebelum Muhammad itu hanya diutus untuk daerah-daerah tertentu saja, suku-suku tertentu atau kaum-kaum tertentu saja. Untuk Rasulullah ini, itu ternyata umatnya sangat universal atau menyeluruh, sangat umum. Tidak hanya orang-orang pada zaman beliau, tetapi sampai saat ini, sampai ke orang-orang yang belum mengenal beliau, belum pernah bertemu dengan beliau, tetapi kita wajib untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Yang akan kita pelajari diantaranya yang pertama yaitu mengenal pribadi Rasulullah. Jadi nanti kalian akan mempelajari banyak hal tentang kepribadian Rasulullah. Kemudian setelah mengenal pribadi Rasulullah, kita akan mengenal sahabat Rasulullah, orang-orang pilihan yang menjadi pendamping Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam.
mulai dari mereka bersama-sama, menangis bersama, makan bersama, kelaparan bersama, berperang bersama. Ini adalah orang-orang terhebat pendamping Rasulullah. Nah, nama-nama sahabat Rasulullah itu siapa saja? Antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan. Yang perempuan yaitu Khadijah. Khadijah adalah orang pertama masuk Islam, mendukung Rasulullah sebagai umat yang mengisahkan Allah. Selanjutnya, kemudian mengetahui asbabun nuzul. Setelah mempelajari asbabun nuzul, kita juga akan mempelajari asbabul wuruj. Selanjutnya, kita juga akan mengetahui cara Nabi Muhammad bermuamalah sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kita tinggal meniru Rasulullah dalam bermuamalah. Apa sih yang dimaksud dengan muamalah itu? Muamalah yaitu berhubungan sesama manusia. Selanjutnya, setelah mempelajari bermuamalah sesuai tuntunan Rasulullah, kita diharapkan untuk akan lebih dekat mencintai Nabi kita, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah berhubungan dengan beliau, tetapi dengan mengenal beliau melalui sirah nabawiyah ini, kita lebih mencintai Nabi kita. Baik anak-anakku semuanya, selanjutnya mengenal kepribadian Rasulullah. Mengenal ketika beliau bayi, ketika anak-anak, ketika remaja, menikah. Jadi anak-anak jangan beranggapan bahwa Rasulullah itu tiba-tiba besar, tiba-tiba beliau dikaruniai ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba bisa berperang, memperjuangkan Islam. Bukan begitu anak-anak. Beliau lahir dari sebuah keluarga sama seperti kita, punya ibu, punya bapak, punya kakek, punya paman, dan seterusnya. Sama seperti kita, beliau mempunyai riwayat ketika masih bayi, ketika anak-anak dia bermain dengan siapa, ketika remaja beliau bagaimana, ketika menikah, ketika menjadi rasul, ketika mempunyai putra, kemudian meninggal, kemudian beliau berdagangan, dan juga ketika beliau safar atau perjalanan. Jadi yang dilakukan beliau sama seperti yang dilakukan kita. Nah, selanjutnya di sini yang sedikit berbeda, mungkin tidak semua dari kita bisa diberi kesempatan untuk perang, tapi kita akan mempelajari ketika Rasulullah menjadi seorang panglima yang hebat. Beliau menyusun strategi yang sulit untuk dibaca lawan. Jadi beliau adalah seorang panglima perang yang sangat luar biasa. Selanjutnya, beliau juga seorang guru atau ustadz. Ya, beliau juga seorang guru atau ustadz yang sangat pandai dalam menyampaikan ilmu. Beliau begitu sabar dalam mengajarkan kepada umat-umatnya. Beliau tidak mempunyai sekolah sama seperti kita, tetapi dari apa yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril wajib disampaikan oleh beliau Allah kepada umat-umatnya. Beliau adalah guru yang sangat sabar. Terus ingatkan lagi, Rasulullah itu manusia biasa seperti kita. Beliau juga makan, beliau juga minum, tidur, mandi, dan lain-lain. Beliau juga bisa senang, bisa sedih.
Itulah yang dinamakan sunnah, hal-hal yang dilakukan Rasulullah yang bisa kita amalkan. Misalnya, saat makan, beliau makan sambil duduk, pakai tangan kanan, tidak boleh berbicara, diawali dengan berdoa, diakhiri hamdalah. Itulah yang dilakukan Rasulullah, kita bisa menirunya. Anak-anak juga harus begitu ya. Kalau tidur seumpamanya, sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu, kemudian membaca surat-surat pendek. Tidur kalau bisa menghadap miring ke kanan dan lain-lain. Itulah yang dinamakan sunnah. Kita bisa menirunya sebagai umat Rasulullah. Untuk materi selanjutnya, dalam Sirah Nabawiyah, kita akan mengenal sahabat Rasulullah. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dan juga sahabat perempuan yaitu Khadijah. Banyak sahabat-sahabat beliau. Sahabat beliau adalah manusia-manusia pilihan pendamping perjuangan Rasulullah. Ada sahabat Nabi yang orangnya begitu sabar, lemah lembut, melihat orang lain sedih, beliau menangis. Jadi, penuh kasih. Ada juga sahabat Nabi yang sangat garang, tegas ketika di medan perang, tetapi menjadi lemah lembut ketika berhadapan dengan umat Rasul yang lain. Nah, kita akan mengenal sahabat-sahabat beliau. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan mempelajari mengetahui asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi setiap ayat di dalam Al-Quran itu mempunyai sebab turunnya. Misalnya, ketika Rasulullah cemberut melihat pengemis bermuka masam, memalingkan muka, kemudian turun ayat, kemudian di contoh lainnya, dalam peristiwa Isra Mi'raj diperintahkan untuk sholat, kemudian turun ayatnya. Jadi asbabun nuzul itu merupakan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Setelah itu asbabul wurud. Apakah asbabul wurud itu? Kalau asbabun nuzul tadi sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, tapi kalau asbabul wurud ini sebab-sebab sebuah hadis Rasulullah. Misalnya, pada saat berdagang ada pedagang yang curang, kemudian Rasul bersabda, "Tidak termasuk golonganku dari kalian yang berdagang dengan melakukan kecurangan." Maka dari situ kita kemudian mengambil hikmahnya bahwa dalam berdagang kita harus jujur. Jadi anak-anakku, asbabul wurud merupakan sebab-sebab turunnya sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bermuamalah sesuai tuntunan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menghadapi orang kafir? Ternyata Rasulullah itu dalam menghadapi orang kafir berbeda-beda. Cara beliau berbeda-beda dalam menghadapi orang kafir. Ada yang dikasih honey, ada yang diberi makan,
Ada juga yang dibiarkan saja karena merasa percuma berdebat dengan orang kafir. Dan ada cara-cara bermuamalah. Bagaimana Rasulullah menghadapi dagang yang curang yang sudah kita singgung tadi. Begitulah cara-cara Rasulullah dalam bermuamalah. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih mencintai Nabi kita. Tidak boleh mengidolakan seseorang lebih dari cinta kita kepada Rasulullah, karena sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini adalah beliau, dan beliau adalah dua di antara Rasul yang akan memberi syafaat nanti ketika di yaumul akhir, utamanya untuk umat Islam. Baik anak-anakku, itu tadi pemaparan materi Sirah Nabawiyah yang akan kita pelajari nanti. Kemudian kita cukupkan terlebih dahulu pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ustazah. Sampai bertemu di lain waktu. Jangan lupa untuk belajar, jangan lupa sholat 5 waktu, dan baca Al-Quran. Cukup sekian. Apabila banyak salah ucap atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.